Pertama, saya akan menyampaikan pengertian dari penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu alat bagi organisasi untuk mengelola atau memperbaiki kinerja dengan tujuan meningkatkan kualitas produk atau jasa. Menurut Tomo Triwidodo, penilaian kinerja adalah proses untuk mengukur prestasi kerja pegawai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan sasaran atau hasil kerjanya dengan persyaratan deskripsi pekerjaannya, yaitu standar pekerjaan yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Pentingnya penilaian kinerja yaitu yang pertama, untuk memperbaiki kinerja, penentuan pelatihan, dan penetapan kompensasi. Jadi, penilaian kinerja merupakan suatu sistem penilaian kinerja secara berkala terhadap kinerja pegawai yang mendukung kesuksesan organisasi atau yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. Baik, terima kasih. Tujuan penilaian kinerja menurut Syafarudin Alwi 2001-187 secara teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat yang pertama ada evaluasi. Di dalam evaluasi ada beberapa hasil penilaian yang digunakan. Yang pertama, hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi. Evaluasi kinerja digunakan untuk menentukan apakah seorang karyawan telah mencapai target yang ditentukan. Yang kedua, hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision. Menurut manajer, dapat menggunakan hasil evaluasi untuk menentukan siapa saja yang pantas untuk posisi yang lebih tinggi dan untuk merekomendasikan karyawan lain untuk posisi yang kosong. Yang ketiga, hasil penilaian digunakan sebagai dasar mengevaluasi sistem seleksi. Dengan analisis data dari hasil evaluasi, manajer dapat mengetahui apakah sistem seleksi yang sedang digunakan efektif dalam menemukan kandidat-kandidat yang tepat. Yang kedua ada development. Yang pertama ada prestasi real yang dicapai individu. Melalui feedback yang konstruktif dan strategis pengembangan karir, karyawan dapat meningkatkan kemampuan dan skill mereka, sehingga menjadi lebih produktif dan efektif dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, kelemahan-kelemahan individu yang menghambat kinerja. Dengan mengetahui era kekurangan, karyawan maupun manajer dapat membuat rencana untuk mengatasinya. Yang ketiga, prestasi-prestasi yang dikembangkan. Dengan identifikasi talenta dan minat spesifik, karyawan dapat dikembangkan menjadi ahli bidang tertentu. Hal ini bukan hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga meningkatkan loyalitas dan engagement karyawan terhadap perusahaan. Selanjutnya, elemen penilaian kinerja. Elemen-elemen utama dalam sistem penilaian kinerja menurut Werther dan Davis. Yang pertama ada performance standar. Yang pertama ada validity, yaitu keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Yang kedua ada agreement atau persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua pegawai yang akan mendapat penilaian. Yang ketiga ada realism, yaitu standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai oleh para pegawai dan sesuai dengan kemampuan pegawai. Yang keempat ada objectivity, yaitu standar penilaian bersifat objektif. Yang kedua ada kriteria manajemen kinerja. Kriteria penilaian kinerja dapat dilihat melalui beberapa dimensi, yaitu yang pertama kegunaan fungsional atau functional utility, yang kedua keabsahan atau validity, yang ketiga ada empiris, yang keempat ada sensitivitas, yang kelima ada pengembangan sistematis, yang keenam ada kelayakan hukum. Yang ketiga, pengukuran kinerja atau performance measure. Pengukuran kinerja dapat bersifat subjektif ataupun objektif. Objektif berarti pengukuran kinerja dapat juga diterima, diukur oleh pihak lain selain yang melakukan penilaian dan bersifat kuantitatif. Sedangkan pengukuran yang bersifat subjektif berarti pengukuran yang berdasarkan pendapat pribadi atau standar pribadi orang yang melakukan penilaian dan sulit untuk diverifikasi oleh orang lain. Yang keempat adalah analisa data pengukuran. Yang pertama menetapkan standar pengukuran, yang kedua mengumpulkan data-data yang diperlukan, dan yang ketiga menganalisa apakah ada perbedaan antara standar kinerja dengan kinerja aktual. Selanjutnya jenis penilaian kinerja. Umumnya dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama penilaian kinerja berbasis tujuan, yaitu mengukur pencapaian tujuan spesifik yang telah diterapkan. Kedua, penilaian kinerja 360 derajat, yaitu melibatkan umpan balik dari berbagai sumber seperti atasan dan bawahan. Ketiga, penilaian kinerja berbasis kompetensi, yaitu menilai karyawan berdasarkan kompetensi dan keterampilan yang diperlukan untuk pekerjaan. Keempat, penilaian kinerja berkala, yaitu dilakukan secara rutin, misalnya setiap tahun atau setiap 6 bulan untuk mengevaluasi perkembangan karyawan.
Kelima, penilaian kinerja berbasis proyek. Menilai hasil kerja berdasarkan proyek atau tugas tertentu. Masing-masing jenis memiliki kelebihan dan kekurangan, dan seringkali organisasi menggunakan kombinasi beberapa metode untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Metode penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, metode berbasis masa lalu, yaitu penilaian atas kinerja seseorang dari pekerjaan yang telah dilakukannya. Yang kedua, metode berbasis masa depan, yaitu penilaian kinerja dengan menilai seberapa besar potensi pegawai dan mampu untuk menetapkan kinerja yang diharapkan pada masa datang. Yang ketiga, manajemen berdasarkan sasaran, yaitu menetapkan tujuan khusus yang harus dicapai karyawan dalam periode tertentu. Penilaian didasarkan pada pencapaian sasaran tersebut. Yang keempat, penilaian 360 derajat, yaitu mengumpulkan masukan dari berbagai sumber termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan bahkan pelanggan untuk memperoleh perspektif kinerja yang komprehensif. Yang kelima, metode tinjauan kritis, yaitu mengidentifikasi kejadian penting yang menunjukkan perilaku efektif atau tidak efektif karyawan. Evaluasi dilakukan berdasarkan insiden tersebut. Jadi, setiap metode menyesuaikan fokusnya untuk memberikan gambaran kinerja karyawan yang lebih komprehensif. Berikutnya yaitu bias dan tantangan dalam penilaian kinerja. Bias dalam penilaian kinerja seringkali disebabkan oleh faktor subjektif seperti keterbatasan informasi, harapan, dan karakteristik pribadi penilai. Jenis bias ini dapat mencakup first impression error, halo effect, dan recency effect. Yang pertama, first impression error. Dalam penilaian kinerja terjadi ketika penilai terpengaruh oleh kesan awal yang kuat, baik positif maupun negatif, terhadap seorang karyawan. Yang kedua yaitu halo effect. Penilaian dipengaruhi oleh kesan positif atau negatif yang dominan dari satu aspek, mengabaikan aspek lain. Yang ketiga yaitu recency effect. Fokus pada kinerja terbaru, mengabaikan performa sebelumnya. Tantangan lainnya dalam penilaian kinerja meliputi kurangnya pemahaman budaya, standar penilaian yang tidak sesuai, dan komunikasi yang tidak efektif. Untuk mengatasi masalah ini, organisasi dapat menerapkan pelatihan kesadaran bias, menggunakan data objektif, dan membentuk tim penilai yang beragam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat bagi karyawan yang dinilai. Yang pertama yaitu meningkatkan motivasi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan hidup. Yang ketiga, adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka. Selanjutnya, manfaat bagi penilai. Yang pertama yaitu kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. Yang kedua yaitu pemahaman yang lebih baik terhadap karyawan tentang rasa takut, rasa grogi, harapan, dan aspirasi mereka. Yang ketiga, mempunyai kesempatan untuk menjelaskan pada karyawan apa yang sebenarnya diinginkan oleh perusahaan dari para karyawan sehingga para karyawan dapat mengukur dirinya, menempatkan dirinya, dan berjaya sesuai dengan harapan dari manajer. Selanjutnya yaitu manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, perbaikan seluruh simpul-simpul unit yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, meningkatkan pandangan secara luas mencakup tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. Yang keempat, meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Yang kelima, peningkatan segi penguasaan melekat dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap karyawan. Yang keenam, untuk mengenali lebih jelas pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan karyawan. Tahapan umum dalam proses penilaian kerja yaitu 1. Penentuan tujuan dan kriteria kinerja. Menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk setiap posisi. Menentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut seperti kuantitas, kualitas, dan waktu penyelesaian. 2. Pengumpulan data. Pengumpulan data ada beberapa hal seperti observasi langsung. Observasi langsung itu artinya mengamati kinerja karyawan secara langsung. Yang kedua, evaluasi diri. Meminta karyawan untuk mengevaluasi kinerja mereka sendiri. Yang ketiga,
umpan balik dari rekan kerja. Mengumpulkan masukan dari rekan kerja mengenai kinerja karyawan. Yang keempat, analisis data kinerja. Menganalisis data kuantitatif seperti target penjualan, jumlah proyek yang diselesaikan, dan lain-lain. Yang ketiga, evaluasi kinerja. Evaluasi kerja dibagi menjadi beberapa hal, yaitu perbandingan dengan kriteria. Membandingkan kinerja karyawan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan kelemahan. Menentukan aspek-aspek yang perlu dipertahankan dan tingkatkan. Yang keempat, pemberian umpan balik. Umpan balik di sini maksudnya ada beberapa hal seperti pertemuan tatap muka, melakukan pertemuan dengan karyawan untuk membahas hasil penilaian. Kemudian komunikasi yang terbuka dan terjujur, maksudnya memberikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik. Yang ketiga, penyusunan rencana pengembangan. Maksudnya bersama-sama menyusun rencana pengembangan untuk meningkatkan kerja di masa depan. Yang kelima, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan seperti kenaikan gaji. Kenaikan gaji maksudnya menentukan apakah karyawan layak mendapatkan kenaikan gaji. Menentukan promosi maksudnya mempertimbangkan potensi karyawan untuk promosi ke posisi yang lebih tinggi. Pelatihan maksudnya mengidentifikasi kebutuhan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Tips melakukan penilaian kinerja yang efektif. 1. Keterbukaan dan kejujuran. Maksudnya, ciptakan suasana yang terbuka dan jujur selama proses penilaian. 2. Fokus pada perilaku dan hasil. Hindari penilaian yang bersifat pribadi. Yang ketiga, berikan umpan balik yang spesifik. Maksudnya, hindari generalisasi dan berikan contoh konkret. Yang keempat, libatkan karyawan. Maksudnya, berikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan masukan. Yang kelima, buat rencana yang tindak lanjut jelas. Maksudnya, pastikan ada rencana yang jelas untuk meningkatkan kinerja karyawan di masa depan. Terima kasih.